Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Ranu Baskoro Aji Putra, SPD MPD, dan Dr. Agus Raharjo, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan dan Pembelajaran. Saya Vivi Nafsiatun Nurul Fadila dengan NIM 2506070055 akan mempresentasikan mengenai pendidikan dalam perspektif filsafat dan penerapan filsafat dalam pembangunan pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan secara ringkasnya dikarenakan memang sebelumnya saya sudah pernah mempresentasikan di kelas. Di sini ada pendidikan dalam perspektif filsafat. Nah, ada definisi dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Nah, apa sih itu filsafat pendidikan? Jadi, filsafat pendidikan adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang tujuan, nilai, dan juga proses dalam pendidikan. Lalu konsep pendidikan secara filsafat itu apa sih? Jadi ada ontologi, yaitu sama halnya seperti pulau tujuan, yaitu di mana jika kapal tersebut memiliki tujuan ke pulau kejujuran, lalu pulau tanggung jawab, dan juga pulau disiplin, maka kapal tersebut akan sampai pada pulau tersebut. Misalnya kapal ini bertujuan ke pulau kejujuran, maka dia akan nyampe ke pulau kejujuran. Namun jika jika kapal tersebut tidak memiliki tujuan ke pulau mana ia akan tuju, maka kapal tersebut hanya berputar-putar saja di lautan. Lalu selanjutnya ada aksiologi. Nah, di sini aksiologi itu sama halnya seperti batang pohon. Di sini ada akar yang penopang. Sebagai penopang, apabila akarnya itu kuat, maka batang pohonnya pun akan kuat dan juga menyalurkan makanan ke segala tumbuhan yang ada di pohon tersebut, seperti daun-daunan, buah. Nah, apabila nilai itu kuat, maka semakin tinggi pohonnya, maka ia walaupun diterjang badai sekalipun, maka ia akan tetap kuat. Lalu selanjutnya ada epistemologi atau proses dalam pendidikan. Sama halnya seperti ada seseorang yang menanam tanaman, itu dia harus sabar, lalu telaten. Misalnya dia mau menanam pohon mangga, maka dia harus memberikan pupuk pohon mangga, terus dia memberikan air, lalu sabar sampai proses tumbuhan atau pohonnya itu tumbuh, lalu ia akan menghasilkan buah mangga yang manis. Selanjutnya, fungsi filsafat pendidikan dalam praktek dan teori. Di sini ada hubungan antara filsafat pendidikan dan pedagogi. Nah, hubungannya itu seperti apa sih? Sama halnya, kita bayangkan seperti misalnya pendidikan itu sama halnya seperti kepala atau isi kepala dari seorang pelukis. Lalu pedagoginya itu yaitu kanvas, lalu cara ia melukis, lalu alat lukisnya. Nah, apabila hanya adanya pedagogi, itu hanya akan adanya kanvas saja. Jadi tanpa adanya filsafat, tanpa adanya pendidikan, si kanvas ini hanya oretan-oretan yang tidak ada maknanya. Namun jika ada pendidikan, nah maka kanvas tersebut akan berisi nilai dan juga makna yang berarti. Selanjutnya ada perspektif pendidikan kontemporer dan kesadaran kritis. Baik, pendidikan kontemporer itu sama halnya seperti waktu dulu kan kita mempelajari atau melihat peta itu dari kertas ya. Jadi kita hanya tahu, oh ini di daerah Indonesia, di sini ada Mongolia, seperti itu. Namun sekarang itu ada yang namanya Google Maps. Jadi di Google Maps itu ada, misalnya kita tahu nih di jalan ini, oh macet, jadi dikasih arah jalan yang bisa yang nggak macet agar kita bisa cepat ke jalan tersebut. Lalu kesadaran kritis itu sama halnya seperti kita itu ingin naik kereta itu bertujuan ke Jakarta. Nah, selain bertujuan ke Jakarta, penumpang itu harus
bukan harus sih, tapi bisa melihat ke sekeliling ataupun di luar jendela. Ia bisa melihat apa yang terjadi di luar jendela itu. Misalnya ada sekelompok orang yang sedang bertani, lalu orang yang berkendara, seperti itu. Jadi selain ia mencapai tujuannya ke Jakarta, ia juga bisa melihat sosial dan budaya di setiap daerah. Selanjutnya ada landasan filosofis, ontologi, epistemologi, aksiologi. Baik, ontologi sama halnya seperti kita tahu di dalam olahraga catur ada yang namanya pion. Nah, di permainan catur ini, pion ini walaupun potensinya itu sangat kecil dan juga sering dianggap remeh, namun jika ia diarahkan dengan benar, maka ia akan bisa menjadi nilai yang berarti dan juga bisa mendukung semua buah menjadi unggul, seperti itu. Lalu epistemologi sama halnya seperti pecatur. Pecatur itu kalau misalnya memiliki epistemologi atau proses yang jelas, maka ia akan bisa menjadi pecatur yang profesional. Selanjutnya ada aksiologi. Nah, di catur itu tidak hanya mengajarkan menang atau kalah, tapi kita mempelajari etika. Di dalamnya itu ada etika, lalu sportivitas, bagaimana ia memainkan catur dengan sportif, tidak curang. Misalnya pecatur lagi ke toilet lalu curang. Nah, itu tidak. Di dalamnya itu mempelajari bagaimana sportivitas dan etika dalam bermain. Selanjutnya, sejarah filsafat pendidikan. Sejarah filsafat pendidikan berawal di Yunani kuno melalui Socrates, Plato, dan Aristoteles yang menekankan dialog, keadilan, dan kebajikan. Pada abad pertengahan, pemikiran dipengaruhi teologi dan skolastik. Zaman pencerahan menghadirkan Locke dengan teori tabula rasa, Rush dengan pendidikan alami, disertakan dengan otonomi moral. Nah, di zaman pencerahan ini masuk juga adanya agama-agama itu udah mulai masuk. Lalu selanjutnya abad ke-19 hingga awal ke-20 ditandai pestalozzi, Froebel, dan Dewey yang menekankan kasih sayang, permainan, pengalaman, dan demokrasi. Jadi di sini pengalaman itu sudah dipelajari. Misalnya pengalaman dari seseorang itu kita pelajari agar misalnya pengalaman tersebut buruk, maka kita pelajari gimana caranya biar nggak kealami oleh kita. Itu sudah masuk ke era ini. Lalu era kontemporer melahirkan konstruktivisme, fenomenologi, dan teori kritis Freire yang menegaskan pendidikan sebagai sarana membentuk manusia yang kritis dan bermoral. Nah, kita itu sudah masuk ke era kontemporer ini. Baik, selanjutnya penerapan filsafat dalam pembangunan pendidikan. Nah, di sini yang pertama ada landasan filosofis untuk perumusan tujuan dan visi pendidikan. Itu filsafat menjawab mengapa pendidikan itu ada, yaitu menetapkan tujuan akhir, misalnya pembentukan kebajikan, lalu kemampuan berpikir kritis, kesejahteraan sosial, atau penguasaan keterampilan, lalu pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Nah, misalnya pada studi kasus Pancasila, dalam konteks Indonesia, filosofi Pancasila dipakai sebagai landasan pembangunan karakter di sekolah. Misalnya, profil pelajar Pancasila melibatkan integrasi nilai gotong royong, toleransi, dan juga kemandirian ke dalam kurikulum kegiatan ekstrakurikuler dan penilaian sikap. Lalu selanjutnya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, pendidikan ini bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan juga sikap untuk menghadapi tantangan global. Nah, yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan itu memang sudah dipelajari sebelumnya dengan matang, bukan hanya dengan sendirian, tapi juga di belakangnya itu ada guru besar yang membuat mengatur pendidikan di Indonesia, seperti itu. Lalu selanjutnya, kok mau mati?
Selanjutnya, penerapan filsafat dan pembangunan di pendidikan di berbagai negara. Di sini akan saya jelaskan perbandingan di beberapa negara. Saya ambil contohnya seperti Amerika Serikat, yaitu filsafatnya pragmatismnya John Dewey. Jadi penerapannya pendidikan berbasis pengalaman dan juga student-centered learning. Jadi banyak menggunakan project based learning dan problem solving sebagai metode inti. Nah, dampaknya siswa dilatih berpikir kritis, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan di dunia nyata. Jadi di Amerika itu lebih ditekankan siswanya yang lebih aktif. Jadi guru atau pengajar itu hanya memberikan jalan prosesnya seperti itu. Lalu ada Finlandia, filsafatnya yaitu humanism, pendidikan untuk membentuk manusia seutuhnya, konstruktivism, pengetahuan dibangun oleh siswa. Nah, penerapannya tidak ada ujian standar nasional di tingkat dasar, lalu jam belajar lebih pendek, guru diberi otonomi penuh dan fokus pada well-being siswa. Nah, dan dampaknya Finlandia konsisten masuk dalam jajaran sistem pendidikan terbaik di dunia. Jadi di sini fokusnya itu pada well-being. Jadi siswanya itu tidak hanya difokuskan untuk IQ, tapi juga EQ. Jadi mereka tuh gak harus kayak di tingkat dasarnya tuh kayak diajarinya nggak kamu harus pintar matematika, kamu harus pintar ini, kamu harus nggak ditekankan seperti itu, tapi ditekankan ke well-beingnya juga agar lebih baik. Maksudnya well-beingnya itu agar kuat, agar apa yang ia dapatkan di EQ ataupun HQ-nya itu bisa balance tuh bisa seimbang seperti itu. Selanjutnya penerapan pada Jepang itu filsafatnya menganut Confucianism, yaitu harmoni, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Nah, penerapannya penekanan besar pada pendidikan moral, disiplin, kerja sama kelompok, serta peran aktif dalam menjaga kebersihan sekolah tanpa petugas kebersihan. Dampaknya terbentuk budaya disiplin, tanggung jawab kolektif, dan kerjasama sosial. Jadi di sini di Jepang itu kayak benar-benar ditekankan tanggung jawab, lalu ditekankan pendidikan moral, itunya tuh ditekankan. Jadi siswa-siswa di sana walaupun masih kelas dasar itu sudah sangat beretikanya itu sudah sangat tinggi. Lalu di Indonesia ada Pancasila sebagai falsafah pendidikan nasional dan juga UUD. Nah, filsafatnya itu menganut Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Penerapannya kurikulum merdeka dengan profil pelajar Pancasila yang menekankan karakter gotong royong, kemandirian, dan kebinekaan. Dampaknya, pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara yang berkarakter dan siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Nah, tantangan dan cara mengatasinya itu Amerika itu ya inovatif tapi terhambat kesenjangan dan biaya. Jadi di Amerika tuh masih mungkin kita tahu kalau di Amerika tuh di sekolah-sekolahnya dia tuh berseragam dan juga ada yang enggak. Nah, di Indonesia justru mereka iri dengan Amerika yang enggak berseragam di sekolahnya. Nah, tapi yang enggak berseragam itu justru dia yang sekolahnya itu di kasta bawah. Jadi kalau misalnya di kasta tingginya atau dengan sekolah yang terkenal mahal, dia pasti akan berseragam seperti itu. Jadi masih kesenjangannya itu masih kelihatan jelas. Lalu Finlandia itu humanis dan fleksibel. Tantangannya inklusi dan digitalisasi. Jadi karena tingginya digitalisasinya makin meroket, mereka kayak tingkat sosialnya jadi kurang gitu. Jadi mereka kayak sifatnya individu. Nah, kalau misalnya digitalisasi dan juga tantangan inklusinya mereka hadapi, mungkin itu akan menjadi sangat perfect. Lalu Jepang
Jepang ini disiplin kolektif tapi menekan kreativitas dan mental siswa. Jadi minusnya tuh Jepang ya apa ya, banyak kasus bunuh diri, suicidal di sana seperti itu. Nah, di Indonesia berlandaskan Pancasila, tantangannya pada pemerataan dan kualitas implementasi. Tentunya di Indonesia tuh untuk pemerataannya masih sangat kurang, karena bisa dilihat aja gimana pendidikan di Jawa dan juga pendidikan mungkin di Papua mungkin bisa lebih diratakan lagi, biar semua mahasiswa dan mahasiswa, semua pelajar di Indonesia itu maju dan juga berkembang. Nah, di sini Amerika perlu akses keadilan akses, Finlandia perlu adaptasi multikultural dan digital, lalu Jepang perlu seimbang antara disiplin dan juga kreativitas, dan Indonesia perlu pemerataan kualitas. Nah, di sini ada referensi-referensi yang saya dapatkan dan hasil dari yang saya jelaskan itu bereferensikan di sini. Nah, di sini ada pertanyaan dari ujian tengah semesternya atau mid semesternya, yaitu yang pertama, isi materi yang didalami menurut presentasi makalah yang saudara buat, sampaikan hasil analisis saudara terhadap teori tersebut bila diimplementasikan pada situasi dan kondisi saat ini. Lalu yang kedua, titik berat kajian materi yang saudara presentasikan dari landasan pendidikan yang dikaitkan dengan dinamika perubahan pada pendidikan jasmani dan keolahragaan. Jabarkan analisamu dan berikan contoh. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu kembangkan analisamu tersebut, dikembangkan dan diterapkan di Indonesia dengan analisis SWOT. Baik, di sini analisis terhadap teori bila diimplementasikan pada situasi dan kondisi saat ini. Jadi di sini saya mengambil studi kasus dari salah satu aplikasi yang sangat-sangat terkenal di kalangan Gen Z dan juga Gen Alpha, yaitu aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok ini digunakan hampir banyak siswa-siswa juga menggunakan aplikasi TikTok untuk hiburan ataupun untuk belajar. Nah, jadi teori filsafat pendidikan itu ada 3 pijakan utama, yaitu ontologi, hakikat manusia dan juga pendidikan. Yang kedua, epistemologi, cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi itu nilai. Nah, ketiganya itu menuntun memahami bahwa pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter moral dan kesadaran sosial peserta didik. Nah, jika teori diimplementasikan saat ini, itu kan banyak tren TikTok ya, tren TikToknya tuh tren flexing kekayaan, tren membuat body dengan sangat ideal. Jadi kayak gimana caranya bisa dari gemuk jadi body yang body kotak-kotak itu, terus cara cepat menjadi orang sukses dan kaya. Nah, itu kan di TikTok sangat-sangat tren ya. Nah, dari sisi ontologi ataupun hakikatnya, pendidikan harus membentuk manusia yang berpikir kritis, bijak dalam menggunakan teknologi. Namun saat ini siswa itu justru lebih mengetahui influencer daripada intelektual. Nah, pendidikan itu ya kayak pendidikan tanpa filsafat tuh kayak kita mau menuju ke arah tapi nggak pakai kompas tuh nggak tahu kayak ini di mana gitu. Kalau misalnya emang kita udah di tempat yang kita udah tahu ya udah tahu, tapi kalau misalnya kayak misal dari sini terus ke gunung terus nggak ada kompas kan nggak tahu utara mana gitu kan gitu. Terus di sini orang bisa belajar dari TikTok itu, tapi kalau misalnya nggak ada arah, dia bakal keseret-seret ikut tren arus TikTok yang sebenarnya harus ada ilmunya. Maksudnya misal dia itu menonton TikTok
live TikTok yang gimana. Nah, kan kalau misalnya dia tahu mana yang baik mana yang enggak, itu bisa di scroll, tapi kalau enggak dia bakal ke bawah arus seperti itu. Lalu pada epistemologi, orang-orang zaman dulu, bukan zaman dulu, mungkin di sekarang juga ada. Nah, itu mempelajari ilmu tuh kayak harus baca buku seperti itu, lalu menulis, lalu mencari tahu buku-buku yang sudah kayak buku cetak gitu, atau mencari jurnal-jurnal untuk dipelajari. Namun banyak sekarang tuh banyak yang mempelajari dari TikTok aja, kayak gimana caranya biar cepet kurus. Kalau di TikTok itu kan yang penting gak usah makan. Nah, itu kan justru bahaya. Jadi harus tetap ditinjau dari ilmu-ilmu sebelumnya seperti itu. Nah contohnya itu kayak misal makan, kita lapar terus kita makan mie instan biar cepat kenyang gitu. Ya udah, nggak ada gizinya gitu kan. Terus dari sisi aksiologinya, yaitu jadi banyak tiktokers yang membuat video tutorial gimana body shaming kayak gitu. Terus hal-hal yang mereka pikir itu hiburan, body shaming, terus ngeledek kayak gitu, itu kan mereka nggak tahu aksiologi atau nilai yang ia dapatkan itu apa. Tapi kalau misalnya kita mempelajari nilainya dulu, kayak emangnya kalau kita bikin ini bakal ngasilin apa ya, kayak gitu. Jadi misal mau bikin tutorial bermain catur. Nah, kalau misalnya dia tahu tujuannya apa, maka dia akan mencari ataupun membuat video, membuat catur itu seolah benar-benar olahraga yang baik gitu. Enggak yang kayak catur tuh permainan buat judi, enggak kayak gitu. Jadi tetap harus tahu nilainya. Lalu nah, untuk penerapannya atau contohnya itu kan guru bisa menyuruh guru olahraga atau penjas itu membuat pertandingan futsal. Nah, guru tuh enggak cuma menilai siapa yang juara satu, tapi menilai bagaimana yang kalah menerima, lalu bagaimana proses dari permainan futsal, olahraga futsal itu baik, sportivitasnya bagaimana. Yang guru nilai itu keseluruhan, tidak hanya siapa yang menjadi juara satu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, di sini titik berat dari kajian filsafat pendidikan itu sebenarnya ngajarin kita buat paham makna dari belajar dan juga bergerak. Bukan cuma asal ikut tren dalam konteks pendidikan jasmani, juga penting banget di zaman sekarang, apalagi di era TikTok, di mana hampir semua hal di challenge-in kayak gitu, atau juga tren. Nah, kan banyak banget tuh sekarang tren-tren yang kayak ayo yang sanggup buat 1000 kali skipping 1000 kali, terus body goals transformation dan sebagainya. Nah, itu kan seru, tapi kalau dilihat dari sisi filsafat pendidikan, kita harus tahu nilai di balik itu semua. Jadi kayak ontologinya nih, olahraga itu dibuat pamer hasil tubuh ideal, tapi buat ngembangin diri biar sehat, kuat, dan berkarakter. Jadi misalnya di olahraga maraton, kan si pelari itu punya tujuan nih di garis finish, tapi dia di setiap pos, misalnya di pos 1 dia selfie, halo guys, selfie cekrek, lalu membuat vlog, halo guys saya sudah sampai di pos 1, terus pos 2 dia buat lagi, pos 3 dia buat lagi. Nah, bandingkan dengan pelari yang memang benar-benar fokusnya itu adalah garis finish, itu kan pasti beda banget. Mana pelari yang hanya untuk tren, TikTok, suka-suka, sama pelari yang ya idealnya pelari seperti itu. Lalu epistemologi
banyak orang belajar olahraga dari TikTok, cepet tapi sering dangkal. Nah padahal belajar olahraga dari video 15 detik tuh sama kayak makan mie instan, enak tapi ya nggak ada gizinya kalau tiap hari gitu kan. Jadi bisa kita belajar ya di TikTok, misalnya olahraga angkat besi, angkat beban gitu. Nah di TikTok itu diajarin kayak dijelaskan kalau mau angkat besi ini harus pegang lalu angkat gitu. Tapi dia kalau misalnya cuma mengikuti hasil dari video tersebut, dia akan kewalahan dan juga bisa jadi langsung cedera, karena kan belum dia masih awalan nih, masih baru pertama kali, tapi tiba-tiba langsung ngangkat yang udah berat banget, otomatis dia bakal kewalahan. Beda dengan dia kalau misalnya mempelajari ataupun mendapatkannya dari instruktur fitnessnya itu sendiri, jadi kayak ada arahannya, maka dia resiko cederanya juga bakal sedikit. Lalu aksiologinya, nilai moral kayak sportivitas, disiplin, menghargai tubuh sendiri itu harus harus penting. Kayak kalau misalnya kita hanya fokus yang penting tren, yang penting like-nya banyak, yang penting viewersnya banyak biar masuk TV, itu justru malah bikin kita keseret-seret gitu. Jadi tetap harus utamain kesehatan dan juga kayak sesuai dengan tahapan gitu, biar tubuh kita tetap sehat dan juga enggak cedera yang berlebihan. Selanjutnya pada analisis SWOT, saya masih mengambil kasus yang ada di TikTok karena memang itu banyak sekali yang perlu dibahas seperti itu. Nah, di sini untuk strength itu orang Indonesia kan suka banget olahraga, ditambah tren TikTok bikin makin banyak yang gerak nih. Emang bagus, tren TikTok tuh bagus, kayak jadi orang-orang tuh jadi FOMO, kayak pengen ikut-ikutan lari gitu kan, itu kan bagus nih. Nah jadi nilai Pancasila dan semangat gotong royongnya juga masih kuat, cocok buat ngajarin sportivitas lewat konten positif. Jadi dari TikTok itu banyak positifnya juga, yang penting ontologinya itu jelas seperti itu. Lalu weakness, banyak olahraga cuma buat viral, bukan buat sehat. Jadi kayak guru dan siswa juga belum semua melek digital, jadi belum bisa manfaatin TikTok buat edukasi beneran. Jadi guru-guru justru malah kayak nyuruh atau ngasih tugas ke siswanya kayak cuma buat kamu bikin ini ya gitu. Terus guru tuh kayak niatnya biar viral dan biar ini gurunya siapa ya, hebat banget ngajar ini, kayak gitu kan. Itu kan ya niatnya aja udah terbaik ya, tapi ya mungkin ada nilai positifnya seperti itu. Lalu opportunity, itu TikTok bisa menjadi media keren buat ngasih edukasi olahraga dengan cara fun. Contohnya bikin challenge edukatif kayak ayo 30 detik lari kayak gitu kan. Sebenarnya banyak juga tiktokers yang pengen orang-orang yang awalnya beneran mager itu kayak ayo gerak, ayo gak apa-apa, kita 30 detik dulu lari, yang penting lari dulu aja kayak gitu. Yang penting ada tahapan, dia nggak nol banget gitu lah. Terus ada treat, yaitu tren instan, body shaming, budaya flexing. Nah ini bisa bikin nilai moral olahraganya tuh hilang. Banyak yang fokus ke hasil, jadi lupa proses. Jadi kayak yang penting saya bisa jadi 40 kilo, padahal dia tuh dari 60 kilo nih, tapi tiba-tiba kayak pengen banget dalam seminggu jadi 40 kilo. Itu kan langsung masuk rumah sakit dong otomatis ya gitu. Terus jadi kalau diarahkan dengan nilai filsafat pendidikan, TikTok juga bisa jadi alat yang keren buat belajar olahraga, bukan sekedar tempat cari like gitu. Yang penting bukan seberapa viral Anda gitu, tapi seberapa bermakna
tiap gerak. Jadi ya tetap mengandalkan ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Kalau ontologinya sudah baik, epistemologinya sudah oke, maka aksiologinya itu akan berbuah manis. Gitu. Baik, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.